Yuhu, welcome to this channel. Kenalin, aku Windy. Hai, aku Feni. Halo, aku Olivia. Aku Alan. Halo, saya Erlina. Hai guys, aku Valen. Hola, aku Gea. Dan aku Risma. Jadi, kita semua akan membantu kalian memahami teori dan teknik konseling berdasarkan tahap DASY dengan ringan dan mudah mengerti. Penasaran? Langsung aja move to the video. Ketemu lagi. Nah teman-teman, sebelum masuk lebih dalam, aku akan jelasin apa itu DASY. Apa ada yang tahu? Pacarnya Donald. Itu DASY, woy. Ini DASY, DASY. Maaf. Jadi, DASY itu serangkaian tahapan konseling yang dirancang oleh Richard Nelson, dan DASY itu singkatan dari D. D adalah Develop, yang terdiri dari the relationship, identify and clarify the problem. A adalah Assess. Assess terdiri dari problem and redefine in skill term. S adalah State, yang terdiri dari working goals and plan intervention. I adalah Intervene. Intervene terdiri dari develop self-helping skill. Dan yang terakhir adalah E. E adalah N, yang terdiri dari consolidate and self-help. Nah, selanjutnya teman-temanku akan jelasin tentang apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang konselor selama proses konseling berdasarkan kelima tahapan konseling atau DASY. Oke guys, langsung aja yuk kita bahas tahap yang pertama, yaitu tahap D. Develop the relationship, identify and clarify the problem. Nah, pada tahap ini, tugas konselor adalah yang pertama, membangun hubungan dengan melibatkan klien dan berdiskusi terkait masalah klien. Jadi, jangan sampai ya guys, kita sebagai konselor memutuskan keputusan sendiri yang nantinya bisa membuat klien merasa tidak nyaman dan tertutup. Yang kedua, membuat klien nyaman dan aman untuk bercerita sehingga klien terbuka. Pilih tempat yang nyaman ya guys untuk melakukan sesi konseling ini. Mungkin bisa di ruangan yang bersih, rapi, dan tertutup. Dan kita juga harus menjelaskan nih bahwa apapun yang dibicarakan di ruangan konseling tersebut merupakan kerahasiaan antara konselor dan klien. Yang ketiga, keterbukaan klien menjadi kunci bagi konselor untuk dapat menemukan bagaimana perasaan, isi hati, dan harapan klien, sehingga dapat mengidentifikasi lebih lanjut tentang permasalahan klien tersebut. Yang keempat, konselor dapat memastikan klien bisa mengidentifikasi lebih lanjut bidang permasalahan klien. Nah, di sini konselor membantu klien ya guys, agar klien tersebut sadar dan dapat mengetahui apa, kenapa, dan bagaimana permasalahannya tersebut bisa terjadi. Dan yang kelima, konselor harus mampu menjembatani jawaban klien agar tetap fokus pada permasalahan utama. Jadi, di sini tuh konselor itu harus bisa mengarahkan pembicaraan agar tetap fokus terhadap permasalahan klien yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, untuk keterampilan yang harus dimiliki konselor dalam tahap ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kemampuan berpikir dan yang kedua adalah kemampuan tindakan. Dalam kemampuan berpikir sendiri, konselor harus mampu mengatasi self-talk-nya. Wajar bila seorang konselor mengalami kegugupan ataupun kebingungan saat sesi awal konseling. Maka, konselor bisa melakukan coping self-talk.
Namun perlu diingat, self-talk yang dilakukan pun juga harus berisi statement yang menenangkan dan dapat memusatkan diri. Seperti, karena ini sesi konseling pertamaku, aku harus memaksimalkan kinerjaku dan harus fokus. Sekarang, coba ambil nafas, coba untuk tenang, dan aku pasti bisa. Dan jangan mengeluarkan statement yang membuat kamu makin gugup, seperti, gimana ya, ini konseling pertamaku. Aku takut nanti ada kesalahan saat proses konseling dilakukan. Gimana kalau kalian tidak bisa membuka diri? Aku takut gagal. Kemampuan berpikir yang kedua, konselor harus dapat mempersepsikan dengan akurat. Nah, untuk dapat menentukan pokok permasalahan, konselor juga perlu mengambil kesimpulan dengan tepat. Jadi, konselor harus banyak menggali informasi dan menguji kesimpulan. Jangan sampai asal menyimpulkan tanpa informasi yang lengkap. Kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu kemampuan tindakan. Seorang konselor harus bisa memberikan pesan yang baik dengan cara memiliki kesediaan untuk mendengarkan dan merespon apa yang disampaikan klien, baik verbal maupun nonverbal. Postur tubuh yang tenang juga diperlukan. Jangan sampai konselor terlihat tegang. Disarankan, posisi duduk dengan sedikit condong ke depan menandakan bahwa konselor memberikan perhatian pada klien. Kontak mata juga bisa menunjukkan kapan konselor harus merespon dan kapan konselor harus berhenti. Ekspresi dan tindakan harus sesuai dengan pernyataan klien. Seperti, ketika klien menangis, konselor harus sigap memberikan tisu. Atau, ketika klien menceritakan hal yang membahagiakan, sebaiknya mimik wajah konselor harus turut bahagia. Dan perlu diingat, apabila perlu dilakukan sentuhan, maka harus ada izin terlebih dahulu dari klien dan harus melihat situasi dan kondisi, terutama pada lawan jenis. Gestur yang semestinya perlu dilakukan, seperti mengangguk ketika klien bercerita. Itu berarti konselor mendengarkan apa yang dikatakan klien. Kedekatan fisik perlu dijaga. Disarankan berjarak 5 kaki antara klien dan konselor. Dan juga penampilan konselor harus disesuaikan dengan klien. Perlu diingat, konselor wajib menjaga kebersihan. Selain memberikan kesan yang baik, konselor juga perlu menetapkan agenda. Kadangkala, klien memiliki permasalahan yang beragam. Di sini, konselor membuat kesepakatan dengan klien, mana dulu permasalahan yang harus dibahas atau diselesaikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh kasus dari Nyonya Feni. Di sini, Nyonya Feni memiliki permasalahan dengan pendidikan anak, hubungan dengan mertua, dan juga hubungan dengan pasangannya. Maka, konselor harus membuat kesepakatan dengan Nyonya Feni. Mana dulu permasalahan yang harus diselesaikan. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap yang kedua. Di tahap kedua ini adalah assess problem and redefine in skills room. Jadi, goals utama dari tahap ini adalah mencari dan menemukan akar serta latar belakang permasalahan klien dan mengetahui secara detail bagaimana dinamika kemunculan dari masalah klien tersebut. Oh iya, teman-teman juga harus tahu bahwa setiap proses dalam tahapan ini harus dilakukan bersama-sama dengan klien dan harus senantiasa melibatkan klien. Jadi, sebagai konselor yang baik, yang boleh dilakukan adalah selalu melibatkan klien dalam setiap proses yang ada.
Dan yang tidak boleh dilakukan adalah hanya cenderung memberikan instruksi maupun perintah kepada klien atau bahkan mengabaikan klien. Kesalahan dalam menentukan akar permasalahan klien ataupun dinamika kemunculan dari masalah tersebut akan menyebabkan masalah-masalah maupun kesalahan-kesalahan dalam proses konseling berikutnya. Maka, yang boleh dilakukan sebagai konselor yang baik adalah melakukan inquiry terhadap cerita maupun pernyataan klien, di mana inquiry ini sangat penting untuk menggali lebih dalam permasalahan klien menggunakan konteks yang lebih luas, sehingga konselor dapat mampu memahaminya secara detail dan baik. Di samping itu, konselor juga harus melakukan penilaian terhadap perasaan-perasaan yang dimiliki oleh klien. Hal ini dapat dilakukan konselor dengan cara melakukan refleksi perasaan, seperti, "Oh, jadi seperti itu ya. Nampaknya kamu merasa sangat sedih ya." Untuk bisa menilai masalah klien dengan baik, konselor harus menjadi pendengar yang baik. Selain itu, konselor juga harus memperhatikan bahasa-bahasa nonverbal dari klien. Lalu, konselor juga dapat melakukan refleksi maupun konfrontasi untuk memperjelas maksud klien. Sebagai konselor yang baik, kita juga harus memperhatikan dan juga melakukan penilaian terhadap kemampuan klien dalam berpikir. Kemampuan berpikir yang dimaksud seperti kemampuan klien dalam membuat keputusan, kesadaran klien akan tanggung jawab untuk membuat pilihan, atau kemampuan klien untuk menilai suatu permasalahan. Juga bisa kemampuan klien untuk menemukan akar permasalahan bahkan dinamika kemunculan masalahnya sendiri. Yang ketiga, konselor juga harus memperhatikan dan juga melakukan penilaian terhadap perilaku klien. Nah, dalam melakukan penilaian terhadap perilaku klien, konselor juga harus memperhatikan norma agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat, serta latar belakang kebudayaan klien. Gimana teman-teman? Sampai di tahap kedua sudah mulai paham kan dengan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan konselor? Lanjut ya. Oke, lanjut ke tahap ketiga yaitu tahap state. Tahap state terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama menetapkan tujuan dan bagian yang kedua adalah merencanakan intervensi. Nah, masuk bagian pertama ya. Konselor bersama dengan klien merumuskan tujuan yang ingin dicapai klien selama sesi konseling. Dengan dilakukan penetapan tujuan, konselor dapat menentukan intervensi apa saja yang sesuai untuk membantu klien mencapai tujuan tersebut. Selain itu, konselor juga membantu meningkatkan motivasi klien dan jangan sampai konselor ataupun klien terlalu cepat dalam menetapkan tujuan. Karena penetapan tujuan yang terburu-buru akan beresiko, yang pertama, penekanan yang kurang pada perasaan, yang kedua, membatasi fokus terlalu awal, dan yang ketiga, ketidakakuratan di kedangkalan, yang keempat, memicu resistensi dan penolakan, dan yang kelima, mengontrol atau memaksa klien. Selanjutnya adalah bagian kedua dari tahap state, yaitu merencanakan intervensi. Tapi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan merencanakan intervensi. Jadi, intervensi adalah tindakan konselor untuk membantu klien mencapai tujuannya. Nah, sebelum memilih intervensi yang sesuai dengan masalah klien, konselor perlu membuat perencanaan dengan menggabungkan dan mengurutkan intervensi. Caranya adalah: yang pertama, sebagai konselor, kita membantu memberikan saran kepada klien tentang cara berperilaku. Kedua, konselor membantu klien mengembangkan kapasitas klien untuk melakukan intervensi masalah mereka. Dan terakhir, memperkuat intervensi klien sendiri. Yang harus konselor perhatikan pada tahap ini adalah konselor membantu klien dalam memilih intervensi yang tepat atau yang sesuai.
Dan jangan sampai kita sebagai konselor menetapkan perencanaan intervensi yang salah, karena kesalahan dalam perencanaan intervensi akan mempengaruhi proses pada tahap selanjutnya. Oke guys, lanjut pada tahap yang keempat, yaitu tahap intervention. Sebelumnya, konselor bersama dengan klien melakukan perencanaan intervensi. Pada tahap ini, konselor dan klien melakukan intervensi tersebut. Konselor perlu membekali klien dengan kemampuan self-helping untuk menjalankan tahap intervensi ini. Apa itu kemampuan self-helping? Self-helping skill atau kemampuan self-helping merupakan kemampuan yang membantu klien untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi atau yang akan dihadapi di masa yang akan datang secara mandiri. Lalu, self-helping skill apa saja yang bisa diajarkan konselor kepada klien? Yang pertama adalah kemampuan untuk bertanggung jawab, kemampuan untuk melakukan coping self-talk, kemampuan untuk memiliki aturan pribadi yang realistis, kemampuan untuk memilih persepsi yang benar, kemampuan untuk membuat tujuan yang realistis, kemampuan untuk memprediksi masalah, selanjutnya kemampuan untuk memvisualisasi, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengubah keterampilan. Sehingga pada tahap ini, konselor perlu mengajarkan kepada klien keterampilan-keterampilan tersebut dengan benar dan juga memastikan bahwa klien berlatih menggunakan keterampilan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sekarang kita akan membahas pada tahap yang terakhir, yaitu tahap N. Pada tahap N ini, konselor bersama klien melakukan review melalui kemajuan yang dirasakan klien dan melakukan konsolidasi self-helping klien. Dan ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam tahap akhir ini. Di antaranya, yang pertama, konselor bersama klien membuat kesimpulan dari proses konseling yang sudah dilakukan. Yang kedua, menyusun rancangan selanjutnya yang dilakukan melalui kesepakatan bersama. Sedangkan yang ketiga, mengevaluasi jalannya konseling. Dan yang terakhir adalah membuat pertemuan untuk sesi selanjutnya. Nah, selain itu, ada hal yang harus dilakukan oleh para konselor nih. Yang pertama, merencanakan program bersama klien. Dan yang kedua, menyimpulkan, mengevaluasi, dan menutup sesi konseling. Terus, jangan sampai nih kita sebagai konselor tidak merencanakan progres apapun dan tidak menyiapkan permasalahan dan malah langsung menutup sesi konseling tanpa evaluasi. Pada tahap ini, selain membuat pengakhiran sesi konseling, konselor juga wajib untuk memperkuat dan mengembangkan self-helping klien agar kedepannya klien dapat mandiri dalam mengatasi permasalahannya sendiri. Dan yang terakhir, aku juga mau kasih tahu nih beberapa contoh penerapan pertanyaan pada tahap akhir ini. Di antaranya, yang pertama, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang kedua, apakah ada yang belum dipahami? Lalu, masih adakah perasaan yang menimbulkan kegelisahan? Dan yang terakhir, apakah sudah bisa menikmati hidup? Nah, gimana? Dari penjelasan teman-teman tadi, udah pada lebih mengerti kan tentang konsep dasar teknik konseling beserta skill apa saja sih yang harus dimiliki konselor dalam proses konseling. Aku juga mau kasih tahu bahwa tidak selalu kelima tahap ini berlangsung dalam satu kali sesi konseling. Bisa jadi dalam prosesnya nanti, klien dan konselor bertemu beberapa kali tergantung dengan kompleksnya permasalahannya yang terjadi pada klien. Bisa aja satu sesi konseling cukup hanya untuk tahap D dan tahap A. Untuk sesi kedua, mungkin tahap S dan I. Bahkan tahap 1 bisa berlangsung hingga beberapa kali sampai dengan berakhir di tahap E. Dan juga semua yang dilakukan oleh konselor pada klien juga harus melakukan persetujuan dari klien ketika klien memang bisa dimintai persetujuan atau bisa minta persetujuan oleh significant other seperti orang tua,
Biasanya klien yang diberi konseling adalah anak-anak atau individu yang tidak mampu memberikan persetujuan. Jadi kesimpulannya adalah proses konseling harus dilakukan secara aman dan nyaman. Kemudian klien dapat bersifat mandiri untuk dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri di kedepannya. Sekian dulu ya penjelasan dari kami, dan selamat belajar kawan-kawan. See you in another video. Bye.